Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Berkana Febrianti, NPM 19412062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pada slide pertama, pengangkutan laut menjadi pilihan strategis bagi bisnis di berbagai sektor, keuntungan, tantangan, faktor pemilihan, dan tren masa depan pengangkutan laut akan dibahas. Selanjutnya, relevansi pengangkutan laut dengan kegiatan bisnis. Pengangkutan laut memiliki peranan penting dalam kegiatan bisnis global, yaitu menyediakan jalur transportasi yang efisien dan ekonomis untuk mengirim barang ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pengangkutan laut dalam bisnis. Yang pertama, biayanya rendah. Pengangkutan laut menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menghemat biaya operasional dan meningkatkan laba. Yang kedua, kapasitasnya besar. Kapal-kapal kargo memiliki kapasitas besar untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Ini memungkinkan bisnis untuk melakukan pengiriman skala besar dengan sangat efisien. Yang ketiga, keterhubungan global. Pengangkutan laut menyediakan koneksi yang luas dan mencakup hampir semua pelabuhan di seluruh dunia. Ini sangat memudahkan bisnis untuk memasuki pasar global dengan lebih mudah. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pengangkutan laut. Yang pertama, iklim serta cuaca ekstrim. Perubahan cuaca dan badai dapat mengganggu pengangkutan laut dan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang. Yang kedua, keamanan dan kejahatan laut. Bisnis harus menghadapi tantangan terkait keamanan dan kejahatan yang ada di laut, seperti perampokan, pencurian barang, serta lain-lain. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur pelabuhan, yaitu keterbatasan infrastruktur pelabuhan dapat menghambat pengiriman barang dan menyebabkan penundaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pengangkutan laut. Yang pertama, waktu pengiriman. Penting untuk kita mempertimbangkan waktu pengiriman yang dibutuhkan agar barang sampai dengan tepat waktu ke tujuan. Yang kedua, ketersediaan jalur pengiriman, yaitu mengecek ketersediaan jalur pengiriman untuk memastikan keberlanjutan dalam bisnis. 3. Kebutuhan pengemasan serta penanganan barang. Bisnis perlu mempertimbangkan jenis pengemasan dan penanganan yang sesuai agar barang dapat sampai dengan aman dan terjaga kualitasnya. Slide selanjutnya, keamanan dan keselamatan dalam pengangkutan laut. Yang pertama, peraturan keselamatan yang ketat. Pengangkutan laut diatur oleh peraturan keselamatan yang ketat untuk melindungi kapal, awak kapal, dan muatan. Pengawalan dan pengawasan. Untuk menjaga keamanan, kapal-kapal diawasi dan diawal oleh kekuatan keamanan laut. Yang ketiga, teknologi keamanan yang canggih. Terdapat teknologi canggih seperti pelacakan GPS dan sistem kamera CCTV untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Slide selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam pengangkutan laut. Yang pertama, containerization. Kontainerisasi telah mengubah pengangkutan laut dengan memungkinkan pengiriman barang yang efisien dan mudah. Yang kedua, pelacakan GPS. Teknologi pelacakan GPS memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan kapal dan muatan mereka. Yang ketiga, otomatisasi kapal. Kapal otonom dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan laut.
Slide selanjutnya, tren dan masa depan pengangkutan laut dalam bisnis. Pengangkutan laut otonom, yaitu tren menuju pengangkutan laut otonom diharapkan akan mengubah landscape industri pengiriman global. Yang kedua, pengangkutan laut ramah lingkungan. Bisnis semakin memperhatikan pengurangan emisi karbon dan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin. Yang ketiga, pengangkutan laut cerdas. Adopsi teknologi digital dan otomasi akan memungkinkan bisnis mengoptimalkan proses dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Oke, sekian aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.